namo buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia dengan NIM 250503626 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu sumber bahasa Indonesia. Tapi ini menarik karena bahasa Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan perkembangan dari berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yuk kita bahas bersama. Pertama, mari kita pahami dulu, apa itu sumber bahasa Indonesia? Sumber bahasa Indonesia adalah asal-usul atau latar belakang dari mana bahasa Indonesia memperoleh kosakata dan strukturnya. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya dan dinamis. Kekayaan berasal dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah di Nusantara maupun bahasa asing. Ada 3 sumber utama bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi dasar utama lahirnya bahasa Indonesia loh. Sejak dulu bahasa Indonesia dipakai sebagai lingua franca, yaitu bahasa penghubung antar suku di Kepulauan Nusantara. Karena sifatnya sederhana, mudah dipahami dan digunakan secara luas, bahasa Melayu kemudian dipilih menjadi dasar bahasa persatuan yang kita kenal sebagai bahasa Indonesia. Contohnya, kata-kata seperti bapak, ibu, dengan, dan sama berasal dari bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia juga menyerap banyak kosakata dari bahasa daerah. Hal ini memperkaya kosakata kita sekaligus mencerminkan keberagaman budaya di Indonesia. Misalnya, bahasa Jawa, batik, kris, gamelan. Dari bahasa Sunda, karedok, angklung. Dari bahasa Minangkabau, rendang. Dari bahasa Bugis, pinisi, yang artinya perahu layar tradisional. Kata-kata tersebut ini menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang resmi loh. Yang ketiga, bahasa asing. Selain dari dalam negeri, bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh bahasa asing akibat perdagangan, penjajahan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa pengaruh besar antara lain, yang pertama Sanskerta, contohnya agama, bahasa, pustaka. Yang kedua Arab, contohnya iman, kabar, ikhlas. Yang ketiga Belanda, contohnya kantor, polisi, asbak. Yang keempat Portugis, contohnya gereja, keju. Dan yang terakhir Inggris, contohnya internet, software, dan komputer. Kata-kata dari bahasa asing ini membuat bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti zaman. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari berbagai sumber, yaitu bahasa Melayu, bahasa daerah, dan bahasa asing. Semua itu membentuk bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari, sehingga bahasa kita menjadi kaya, beragam, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Demikian penjelasan singkat mengenai sumber bahasa Indonesia, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.